Shalom seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini. Puji syukur kita dapat kembali berjumpa di dalam seri pelajaran Alkitab mingguan. Pada saat ini, kita akan memasuki pelajaran yang terakhir dari seri pelajaran Alkitab mingguan triwulan yang keempat tahun 2025. Dan pada saat ini, dengan judul, Pilihlah pada hari ini. Karena ini adalah pelajaran terakhir dan tentunya ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dan kita akan mengetahui kesimpulan dari pelajaran kita selama kita mempelajari kitab Yosua, pelajaran iman dari Yosua. Namun sebelum kita memulai pelajaran Alkitab kita pada saat ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau kembali mengumpulkan kami pada saat ini untuk kembali mendengarkan nasihat firman Tuhan, pelajaran Alkitab yang boleh memberikan kekuatan kepada kami, memberikan nasihat kepada kami, untuk kami boleh memberikan hati dan kehidupan kami, segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama. Sertai hamba-Mu yang memaparkan dan membawakan, sertai juga umat-Mu yang mendengarkan, dan berkatilah seluruh penonton, pemirsa, dimanapun mereka berada pada saat ini. Bersamalah dengan kami melalui tuntunan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati juga koneksi dan seluruh peralatan dan media yang kami gunakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, pada saat ini kita akan mulai pembahasan pelajaran kita, pilihlah pada hari ini. Ayat inti atau ayat hafalan kita pada saat ini tertulis di dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Saudara-saudara, kita akan memulai pembahasannya di bagian pendahuluan di Sabtu petang. Dilanjutkan setelah ayat hafalan, pasal terakhir, kitab Yosua diatur dalam konteks upacara pembaruan perjanjian. Tetapi kali ini dilakukan oleh pemimpin Israel yang sudah lanjut usia. Meskipun bukanlah sebuah perjanjian itu sendiri, tetapi lebih merupakan laporan tentang upacara pembaruan perjanjian. Pasal ini memiliki elemen-elemen dari perjanjian-perjanjian suzerainitas timur dekat kuno. Yang pertama, Mukadimah, di mana sang suzerain, pemrakarsa perjanjian diidentifikasi. Yang kedua, prolog historis yang menggambarkan hubungan antara tuan dan bawahan. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan perjanjian yang meminta bawahan untuk menunjukkan kesetiaan total kepada sang suzerain berdasarkan dan yang dimotivasi oleh rasa terima kasih. Yang keempat, berkat-berkat untuk ketaatan dan kutukan untuk pelanggaran perjanjian. Saksi-saksi atas janji dari bawahan itu yang kelima. Dan yang keenam, penyimpanan dokumen untuk dibaca di kemudian hari. Dan yang ketujuh, pengesahan perjanjian. Nah, Yosua di sini sudah mendekati akhir hidupnya. Tidak ada penggantinya di depan mata. Pembaruan perjanjian adalah pengingat bagi Israel bahwa raja mereka adalah Yahweh sendiri, dan bahwa jika mereka tetap setia kepadanya, mereka akan menikmati perlindungannya. Israel tidak membutuhkan seorang raja manusia. Sebagai bangsa teokratis, mereka harus selalu ingat bahwa satu-satunya raja mereka adalah Tuhan. Dan kita di sini dapat lihat bahwa Yosua akan meninggalkan pesan yang diberikan kepada bangsa Israel, dan kembali di sini dikatakan Yosua membaharui perjanjian antara bangsa Israel supaya mereka ingat bahwa raja mereka adalah siapa? Adalah Yahweh sendiri,
Dan Yosua di sini ingin mereka tetap setia kepadanya, dan selama kesetiaan itu dikatakan mereka akan menikmati perlindungannya. Dan kita akan melihat apa pesan terakhir dari Yosua di dalam kehidupan ketika dia mendekati akhir hidupnya. Mari kita lanjutkan kepada pelajaran hari Senin. Kepada pelajaran hari Minggu. Di pelajaran hari Minggu, judulnya adalah Kamu Ada di Sana. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Yosua 24 ayat 1. Sikem adalah tempat di mana Abraham membangun mezbah pada saat kedatangannya di tanah itu, dan di mana Allah pertama kali memberikan janji tanah itu kepadanya. Kejadian 12 ayat 7. Sekarang ketika janji-janji yang diberikan kepada Abraham telah digenapi, Israel memperbaharui perjanjian dengan Allah di tempat di mana janji pertama kali diberikan. Seruan Yosua mengingatkan kita pada kata-kata Yakub untuk menjauhkan allah-allah asing yang ada di tengah-tengahmu. Geografi dari peristiwa ini dengan sendirinya menyampaikan panggilan untuk menunjukkan kesetiaan yang tidak terbagi kepada Tuhan, menolak semua Allah lain. Bacalah Yosua 24 ayat 2-13, apakah dorongan utama dari pesan Allah kepada Israel? Mari kita baca, kita buka kitab Yosua 24 ayat 2-13. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zippor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya lah memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Jeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Jeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tangan. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan oleh pula panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh, tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Allah adalah subjek utama dari masa lampau yang ditinjau. Aku mengambil, aku memberi, aku mengutus, aku menulahi, aku melakukan, aku membawa kamu keluar, aku membebaskan kamu, dan lain sebagainya. Israel bukanlah tokoh utama dalam cerita ini.
melainkan dia sebagai objeknya. Tuhanlah yang menciptakan Israel. Seandainya Allah tidak campur tangan dalam kehidupan Abraham, mereka akan tetap menyembah berhala yang sama. Keberadaan Israel sebagai satu bangsa bukanlah karena jasa nenek moyangnya, melainkan semata-mata karena kasih karunia Allah. Fakta bahwa bangsa Israel telah menetap di tanah itu bukanlah alasan untuk bermegah, tetapi alasan mengapa mereka harus melayani Tuhan. Ucapan Tuhan mengandung pergeseran yang terjadi 5 kali antara kamu dan mereka, bapak-bapak leluhur. Para leluhur dan generasi di sikap ini diperlakukan sebagai satu kesatuan. Yosua berusaha menunjukkan apa yang telah ditegaskan oleh Musa dalam Ulangan 5 ayat 3, bahwa Tuhan tidak membuat perjanjian hanya dengan para leluhur, tetapi juga dengan semua orang yang hadir pada saat Yosua berpidato menyampaikan nasihatnya. Sebagian besar orang yang ada di sana tidak mengalami peristiwa Eksodus atau ketika mereka keluar dari Mesir. Tidak semua dari mereka ada di Gunung Horeb. Tidak semua mereka ada di Horeb pada saat itu. Namun, Yosua mengatakan bahwa mereka semua ada di sana. Singkatnya, pelajaran dari masa lalu harus diterapkan oleh setiap generasi baru yang setelah para leluhur itu pada saat situasi bangsa Israel pada saat itu. Allah yang telah bekerja bagi para leluhur di masa lalu siap untuk bertindak atas generasi sekarang, atas nama generasi sekarang. Apa sajakah cara yang dapat kita lakukan sebagai sebuah gereja untuk memiliki rasa tanggung jawab yang lebih baik, yaitu memahami bahwa apa yang kita lakukan berdampak pada setiap orang dalam gereja? Ini ada pertanyaan di bagian hari Minggu, mari kita lihat uraiannya atau jawabannya. Ya. Apa saja cara kita sebagai sebuah gereja untuk memiliki rasa tanggung jawab yang lebih baik? Ya. Bagaimana kita memahami apa yang kita lakukan itu berdampak pada setiap orang di gereja. Yang pertama, kita harus membangun kesadaran satu tubuh, bahwa kita adalah satu tubuh. Ya. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah satu tubuh, maka kita adalah satu kesatuan. Ya, kita perlu menyadari metafora tubuh Kristus. Artinya kita harus saling terhubung. Jika ada anggota sakit, semua merasa sakit. Ya, jika satu anggota dihormati, semua bersukacita. Nah, sebelum bertindak di dalam penerapannya, kita dalam mengambil keputusan, tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan saya ini akan membangun atau justru meruntuhkan iman saudara seiman saya di dalam kehidupan kita sebagai satu tubuh. Kemudian menceritakan kembali intervensi Allah atau campur tangan Tuhan. Artinya ini kita bersaksi ya. Dalam teks tersebut Allah adalah subjek utamanya. Aku mengambil, aku memberi. Gereja seringkali terjebak pada program, menganggap bahwa itu adalah program manusia, kepemimpinan manusia. Kita lupa bahwa ini adalah pimpinan Tuhan. Tuhan yang selalu bertindak. Jadi di dalam budaya kesaksian ini secara rutin membagikan cerita tentang bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita secara pribadi maupun secara kelompok atau komunitas. Dampaknya ini dapat mengalihkan fokus dari pencapaian kita, mengambil kredit sebagai manusia, menjadi ini adalah pimpinan Tuhan, anugerah Allah, kasih karunia Allah yang menciptakan rasa rendah hati dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga kekudusan gereja. Kemudian menjaga warisan iman untuk generasi berikutnya. Yosua menekankan bahwa perjanjian itu berlaku bagi mereka yang hadir saat itu. Bukan hanya untuk masa lalu. Artinya mentorship atau pemberitaan, orang dewasa dan orang tua dalam gereja harus menyadari bahwa gaya hidup dan kesetiaan mereka adalah teks hidup bagi generasi muda. Dicontoh oleh generasi muda. Tanggung jawab, memahami bahwa ketidakhadiran atau ketidaksetiaan kita hari ini, itu dapat melemahkan fondasi iman di generasi yang akan datang. Kemudian yang keempat, mengakui kebergantungan mutlak pada kasih karunia. Ini artinya menghindari elitisme. Ketika kita sadar bahwa kita semua adalah penerima anugerah yang sama, kita akan berhenti menghakimi dan mulai melayani. Kemudian aksi nyata, membantu anggota jemaat yang sedang jatuh atau lemah. Karena kita sadar bahwa jika bukan karena Allah, kita pun berada di posisi yang sama. Yang terakhir, partisipasi aktif dalam pembangunan perjanjian. Secara berkala, gereja perlu mengadakan momen untuk mengevaluasi diri dan memperbarui komitmen kepada Tuhan.
evaluasi komunitas, melakukan diskusi terbuka tentang visi gereja, dan bagaimana setiap individu dapat berkontribusi sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Kemudian kesetiaan yang tidak terbagi, yaitu bersama-sama mengidentifikasi Allah asing, masa kini, seperti materialisme atau kesombongan, dan berkomitmen untuk menolaknya sebagai satu komunitas. Intinya, rasa tanggung jawab muncul ketika kita berhenti melihat diri kita sebagai individu yang terpisah, dan mulai melihat diri kita sebagai bagian dari sejarah keselamatan Allah yang berlangsung bagi kehidupan kita, kehidupan umatnya. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Minggu. Kita masuk kepada pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin judulnya adalah Dengan Tulus dan Setia. Apa himbauan Yosua kepada bangsa Israel untuk dilakukan? Dalam Yosua 24 ayat 14 dan 15, apakah artinya melayani Tuhan dengan tulus dan dalam kebenaran? Mari kita buka Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan setia, dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Seruan Yosua dengan jelas mengungkapkan fakta bahwa Israel harus memutuskan untuk memilih setia kepada Sang Pencipta, mempertahankan keunikan mereka dan hidup di negeri itu, atau kembali menjadi satu di antara banyak bangsa penyembah berhala tanpa identitas, tujuan, atau misi yang jelas. Pilihan ada di tangan mereka. Himbauan Yosua ada dua. Yang pertama, Israel harus takut akan Tuhan dan melayani Dia dengan tulus dan setia. Takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam kegentaran dan rasa tidak aman secara emosional. Hal ini lebih mengacu pada rasa hormat dan kagum yang berasal dari pengakuan akan besarnya, kudusnya, dan ketidakterbatasan Allah yang tak terselami di satu sisi, dan kecilnya, berdosanya, dan terbatasnya kita di sisi yang lain. Takut akan Allah adalah kesadaran yang terus-menerus akan besarnya tuntutannya, pengakuan bahwa Dia bukan hanya Bapa surgawi kita, tetapi juga Raja ilahi kita. Kesadaran seperti itu akan menuntun kita kepada kehidupan yang taat kepada Allah. Imamat 19 ayat 14, di sini ada ayat-ayatnya. Imamat 25 ayat 17, Ulangan 17 ayat 19, dan 2 Raja-Raja 17 ayat 34. Sementara takut menggambarkan sikap batin yang harus menjadi ciri khas orang Israel. Hasil praktis dari rasa hormat kepada Tuhan adalah pelayanan. Saya ulangi, saudara-saudara, hasil praktis dari rasa hormat kepada Tuhan adalah pelayanan. Apakah saudara dan saya sedang melayani Tuhan? Sedang melayani pekerjaan Tuhan pada saat ini? Ini salah satu pertanyaan renungan. Apakah kita memang hormat kepada Tuhan? Pelayanan yang dituntut dari Israel dicirikan oleh dua istilah Ibrani. Dengan tulus dan dalam kebenaran. Istilah pertama atau tamim sebagian besar digunakan sebagai kata sifat untuk menggambarkan kesempurnaan hewan korban. Istilah kedua yang menggambarkan pelayanan Israel adalah kebenaran atau kesetiaan. Dalam bahasa Ibrani disebut emet. Istilah ini secara umum berkonotasi dengan keteguhan dan stabilitas. Istilah ini biasanya merujuk kepada Allah, yang karakternya secara intrinsik dicirikan oleh kesetiaan yang dimanifestasikan kepada Israel. Orang yang setia adalah orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Pada dasarnya Yosua meminta Israel untuk menunjukkan kesetiaan yang sama kepada Allah yang telah ditunjukkan Allah kepada umatnya sepanjang sejarah mereka. Hal ini bukan hanya sekedar kepatuhan lahiriah terhadap tuntutannya, tetapi apa yang muncul dari konsistensi hati yang tidak terbagi. Kehidupan mereka harus mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan bagi mereka. Saudara-saudara, dikatakan kehidupan kita harus mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan bagi
bagi kita dan bagi mereka, bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita mencerminkan rasa syukur, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan pelayanan. Sama seperti yang digambarkan yang tadi, dan kita tidak akan pernah lupa berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Pada dasarnya, demikianlah seharusnya hubungan kita saat ini dengan Yesus. Apakah artinya bagi Anda untuk melayani Tuhan? Dengan tulus hati dan dalam kebenaran? Apakah beberapa faktor pengganggu dalam hidup Anda dan saya, kita semua yang mengalami pengabdian kita sepenuhnya kepada Allah? Saya akan coba uraikan pertanyaan ini. Jawabannya adalah sebagai berikut. Ini yang saya bagikan, tetapi saudara bisa juga membagikan jawaban saudara. Mungkin bisa di dalam kolom komentar di dalam video YouTube ini. Apa artinya melayani Tuhan? Makna melayani dengan tulus, yaitu tamim, tulus ya, dan setia, atau artinya emet dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa aslinya, kedua kata ini memberikan standar yang sangat tinggi bagi hubungan kita dengan Tuhan. Tulus atau tamim, yaitu kesempurnaan dan integritas. Istilah ini sering digunakan untuk hewan kurban yang artinya tak bercacat. Hewan kurban yang tak bercacat. Melayani dengan tulus berarti memberikan diri kita secara utuh. Tak bercacat artinya secara utuh. Tidak ada mendua hati, tidak ada ada tujuan-tujuan yang lain, ya, tanpa agenda tersembunyi dan tanpa kepura-puraan. Jadi sempurna, hendaklah kamu menjadi sempurna, hendaklah kamu menjadi tak bercacat, itu artinya kita melayani dengan utuh, tidak ada agenda tersembunyi, dan tanpa pura-pura, tanpa kepura-puraan. Ini adalah pelayanan yang utuh, tidak terbagi, tidak mendua hati, atau wholehearted, ya. Kemudian itu arti tulus atau tamim. Kemudian yang berikutnya adalah setia atau kebenaran, yaitu emet, itu keteguhan dan stabilitas. Kata-kata ini merujuk pada sesuatu yang kokoh, terus melakukannya dan dapat diandalkan. Apapun kondisinya ya yang terjadi sekeliling kita, kita tetap kokoh, dapat diandalkan, tidak berubah, setia, ya, teguh dan stabilitas. Melayani dalam kebenaran berarti pelayanan kita tidak bergantung pada perasaan. Makanya tadi saya katakan, apapun situasi dan kondisi yang terjadi sekeliling kita, apakah orang lain tidak menghargai pelayanan kita, ya, apakah bahkan kita bisa dihina dan disalah mengerti oleh orang-orang sekeliling kita, tapi kita kokoh, ya, tidak bergantung pada perasaan atau situasi, melainkan berpijak pada karakter Allah yang setia. Ini adalah pelayanan yang konsisten. Faktor pengganggu dalam pengabdian sepenuhnya di zaman modern ini adalah Allah asing yang menghalangi pengabdian kita, mungkin tidak berbentuk patung kayu atau batu, melainkan hal-hal yang lebih halus namun tetap mendominasi hati. Itu bisa materialisme atau keamanan finansial, ya. Ketika kita lebih mengandalkan keuangan atau finansial kita daripada providensi Tuhan atau pemeliharaan Tuhan, ya, uang telah menjadi berhala dan menjanjikan keamanan yang palsu. Kemudian penerimaan sosial atau gengsi, keinginan untuk disukai, ini bisa menjadi penghambat kita untuk pelayanan kita, ya. Keinginan untuk disukai atau dianggap sukses oleh dunia seringkali membuat kita berkompromi dengan prinsip iman agar cocok dengan lingkungan. Kemudian distraksi digital dan hiburan, waktu yang dihabiskan untuk konsumsi konten tanpa henti dapat mengikis rasa haus kita akan Tuhan, sehingga pelayanan kita menjadi hal yang sekunder setelah kenyamanan pribadi. Ya, ini sangat kita rasakan, ya. Distraksi digital dan hiburan ini mengganggu kita dalam melayani kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kemudian ketergantungan pada diri sendiri, merasa bahwa keberhasilan kita adalah hasil kerja keras kita. Hasil kerja keras semata, sehingga kita lupa pada peran aku, yaitu kepada Allah yang disebut dalam pidato Yosua. Cerminan pribadi melayani dengan tulus hati berarti membiarkan Allah memeriksa setiap sudut ruang bawah tanah hati kita. Jika ada sesuatu yang kita simpan dan tidak ingin Allah menyentuhnya, itulah faktor pengganggu utama kita. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin. Dan kita akan memasuki pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah bebas untuk melayani. Sebagai seorang pemimpin yang benar dan setia, Yosua menghormati kehendak bebas bangsanya. Ya, ini sangat penting pelajaran bebas untuk melayani, ya. Saudara perlu mengambil waktu khusus untuk bebas untuk melayani ini. Dikatakan bahwa sebagai seorang pemimpin yang benar dan setia, Yosua ini kan pemimpin yang benar dan setia. Dikatakan Yosua menghormati kehendak bebas bangsanya dan berharap agar Israel
melayani Tuhan atas dasar pilihan bebas dan bukan paksaan. Jadi, bagi kita di gereja, pelayanan kita ini adalah pelayanan memang tulus tadi ya. Tulus artinya tadi tamim ya, dan emet atau setia. Dan itu berarti bebas, bukan karena dipaksa ya. Ya karena ada di gereja ini orang melayani karena dipaksa pendeta, ya ketua jemaat. Nanti saya nggak enak. Nanti saya diomongin, dicerewetin, dinasihatin macam-macam. Jadi dia melayani karena nggak enak. Karena nggak enak itu kan berarti karena nggak bebas ya, bukan karena kerinduan dia, itu berarti karena dipaksa. Jadi di sini ada poin bebas untuk melayani. Itulah poin yang dibuat oleh penggunaan kata kerja memilih. Jadi jemaat itu harus diberikan memilih. Ya, bukan karena, mohon maaf, ada misalkan pendeta menyampaikan hasil panitia pemilih untuk pemilihan anggota jemaat tahun bekerja tahun 2026 misalnya. Lalu anggota jemaat itu ditelepon. Jangan banyak bicara, udah pokoknya jalani saja ya. Pokoknya harus, masa kamu nggak mau melayani Tuhan di dalam gereja? Ya udah, telepon dimatiin. Tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan baik, bahkan tidak datang ke rumah. Ya, saya memberikan kesaksian sedikit dalam hal ini. Saya terkesan dengan seorang pendeta di jemaat saya, ya. Dan di dalam pelayanan saya atau kehidupan saya berjemaat, hanya satu pendeta ini yang dengan baik menyampaikan hasil panitia pemilihan di gereja. Beliau datang, kemudian, Pak Sinaga, selamat, Tuhan mempercayakan Anda kepada posisi A, misalkan. Ya, dia bahkan kasih amplop, di dalam amplop itu hasil keputusan panitia pemilih yang sudah didoakan ya, tentunya di panitia pemilih pada waktu memilih, lalu disampaikan. Lalu saya buka suratnya, dan saya mohon kepada Bapak untuk menerimanya. Pendeta mengatakan seperti itu. Ya, lalu saya kan diberikan pilihan sama seperti pelajaran kita, memilih. Ya, saya jawab iya, dengan kasih karunia Tuhan, semoga Tuhan memampukan saya. Kemudian kemudian pendeta mendoakan saya. Lalu dia berdoa untuk saya, amin. Dan cara itu, walaupun yang banyak pendeta yang juga tidak sempurna dalam kehidupan kita berjemaat, tapi pendeta itu memberikan contoh yang baik kepada saya, dan saya tidak pernah lupa dengan cara pendeta yang seperti demikian, memberikan kebebasan untuk kita memilih dari dalam pelayanan yang kita lakukan di dalam gereja. Dan dia mendoakan, datang ke rumah untuk menyampaikan hasilnya, dan dia menyampaikan pemilihan hasil rapat panitia pemilih itu, dan dia mendoakan. Tapi mohon maaf saudara-saudara, tapi ada juga pendeta yang memaksa, tidak memberikan kesempatan kita untuk berdiskusi. Bahkan ada anggota jemaat yang menolak, tapi dipaksa untuk terima saja. Nah, apakah hal itu sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini? Yosua di sini dikatakan sebagai seorang pemimpin yang benar dan setia. Dikatakan Yosua menghormati kehendak bebas bangsanya. Bukankah pendeta di jemaat juga harus melakukan hal yang sama? Pendeta menghormati kehendak bebas umatnya, jemaatnya, dan berharap agar jemaatnya melayani Tuhan atas dasar pilihan yang bebas dan bukan paksaan. Dalam ayat-ayat yang lain, ya kita lanjutkan pelajaran kita. Bakar, memilih, menggambarkan pemilihan Yahweh atas Israel. Israel bebas untuk mengatakan tidak. Sama tadi, seperti bangsa atau jemaat tadi ya. Kalau dia ditunjuk sama pendeta, dia bebas untuk mengatakan tidak ya. Tapi kita nasihati ya, bukan berarti kita lepaskan begitu saja. Pendeta melepaskan begitu saja. Pendeta tetap menghimbau, tapi tidak bisa memaksa. Israel bebas untuk mengatakan tidak. Demikian juga anggota jemaat di gereja kita kepada Yahweh setelah dia memilih mereka, tetapi itu tidak masuk akal dan aneh. Ya, Israel dapat mengatakan ya kepada Tuhan dan terus hidup dan terus hidup, atau mereka dapat berpaling darinya dan lenyap. Apa tanggapan Israel terhadap seruan Yosua ini?
Yosua 24 ayat 16 sampai 18. Menurut Anda, mengapa Yosua bereaksi seperti itu terhadap jawaban mereka? Mari kita baca. Apa tanggapan mereka? Lalu bangsa itu menjawab apa? Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Inilah jawaban bangsa Israel pada saat itu. Kemudian kita lihat apa tanggapan Yosua atau reaksi Yosua. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu di Yosua 24 ayat 19 sampai 21, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Itulah janji umat Tuhan pada saat itu kepada Yosua dan kepada Tuhan. Dalam jawaban mereka yang sangat positif, bangsa Israel mengakui bahwa Allah para leluhur dan nenek moyang mereka sekarang juga adalah Allah kita, yang bersedia mereka layani dengan kesetiaan yang penuh. Setelah penegasan kesetiaan mereka yang tidak perlu dipertanyakan lagi, kita akan mengharapkan kata-kata penegasan dan dorongan dari Yosua. Akan tetapi tidak demikian halnya. Dialog antara Yosua dan orang-orang itu berubah secara radikal, di mana Yosua tampaknya memainkan peran sebagai pembela si jahat. Dia beralih dari berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang penuh kasih karunia di masa lalu, menjadi mengancam bangsa Israel dengan gambaran Tuhan yang tidak mudah untuk dilayani. Yosua mengetahui ketidakstabilan generasi pertama yang berjanji untuk menaati Tuhan dengan cara yang sama, namun lupa akan janji-janji mereka ketika kata-kata itu masih di bibir mereka. Dengan demikian Yosua melalui retorika ingin menyadarkan bangsa Israel akan beberapa hal. Yang pertama, keputusan untuk melayani Tuhan adalah keputusan yang serius. Ya, ini sangat serius. Keputusan itu harus membentuk seluruh bangsa sesuai dengan wahyu Allah. Berkat-berkat dari mengejar tujuan tersebut sudah jelas. Tetapi konsekuensi dari ketidaktaatan juga harus dipahami sepenuhnya. Ya, jadi bangsa Israel di sini Yosua ingin memberikan peringatan. Hati-hati kalau kamu tidak apa? Tidak taat. Yang tadi di dalam ayat yang tadi dikatakan Tuhan akan apa? Membinasakan kamu. Pengampunan dosa bukanlah hak yang tidak dapat dicabut dari umat manusia. Pengampunan bersyarat kalau kamu menurut, ya. Bukan berarti tidak bisa dicabut. Bisa dicabut. Tergantung apa? Karena penurutan kita, melainkan sebuah mukjizat kasih karunia Allah. Kedua, keputusan bangsa Israel untuk melayani Tuhan haruslah keputusan mereka sendiri. Tidak bisa artinya seorang orang tua mewakili anaknya, anaknya mewakili orang tuanya, suami mewakili suaminya. Itu harus keputusan pribadi, keputusan mereka sendiri. Bukan keputusan yang dipaksakan juga, itu adalah pilihan secara sadarnya. Bukan keputusan yang dipaksakan oleh seorang pemimpin, bahkan oleh Yosua sekalipun. Sama seperti tadi saya kasih kesaksian, bahkan oleh seorang pendeta sekalipun di jemaat. Ketiga, Israel harus menyadari bahwa manusia tidak dapat melayani Allah dengan kekuatannya sendiri. Melayani Allah tidak dapat dicapai melalui ketaatan mekanis kepada ketentuan-ketentuan perjanjian. Coba perhatikan saudara, ini saudara harus garis bawahi dan harus saudara ingat dan tekankan bahwa melayani Allah tidak dapat dicapai melalui ketaatan mekanis kepada ketentuan-ketentuan perjanjian, tetapi melalui hubungan pribadi dengan Tuhan yang menyelamatkan. Saudara-saudara, kita banyak lalai melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Pertanyaan perenungannya pada saat ini melalui statement ini adalah, apakah kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Pribadi itu berarti kita punya hubungan khusus dengan Tuhan. Ya, tetapi kita memiliki hubungan yang lebih banyak dengan dunia. Nah, pada saat ini kita dipanggil untuk
kembali menyadari bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa. Kita memasuki pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu judulnya adalah bahaya penyembahan berhala. Bacalah Yosua 24 ayat 22 sampai 24. Mengapa Yosua perlu mengulangi seruannya kepada orang Israel untuk menyingkirkan berhala-berhala mereka? Mari kita baca. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, kata Yosua, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu bangsa itu menjawab kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Itulah janji umat Tuhan kepada Yosua dan kepada Allah pada saat itu. Mari kita lihat pembahasannya. Ancaman penyembahan berhala bukanlah ancaman yang bersifat teoritis. Artinya nih, nyata di depan mata bangsa Israel pada saat itu. Sebelumnya di dataran Moab, dalam konteks yang sama, Musa meminta keputusan yang sama diulangi kembali oleh Yosua pada saat ini. Dewa-dewa yang ada di hadapan mereka bukanlah dewa-dewa Mesir atau di seberang sungai, tetapi dewa-dewa itu justru ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, Yosua memohon kepada bangsanya untuk mencondongkan hati mereka kepada Tuhan. Saudara lihat, pada waktu kehidupan bangsa Israel, dewa-dewanya kan ada di Mesir. Ya, artinya bukan di tengah-tengah mereka. Ya, ada di seberang sungai. Tapi di zaman Yosua, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, di sini dikatakan, ya, dewa-dewa itu ada di tengah-tengah mereka. Saudara bisa lihat, ini artinya Yosua sangat apa? Sangat khawatir. Oleh karena itu Yosua memohon kepada bangsanya untuk mencondongkan hati mereka kepada Tuhan. Istilah Ibrani di sini digunakan natah, ya, berarti merentangkan, membengkokkan. Kata-kata ini menggambarkan Allah yang diharapkan untuk membungkuk dan mendengarkan doa. Dan ini juga merupakan sikap yang dituntut dari Israel di kemudian hari oleh para nabi. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kemurtatan Salomo ketika hatinya condong kepada ilah-ilah asing. Hati manusia yang berdosa tidak memiliki kecenderungan alami untuk tunduk dan mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara, hati manusia, dikatakan hati manusia yang berdosa kita tidak memiliki kecenderungan yang alami untuk tunduk dan mendengarkan suara Tuhan. Artinya, kecenderungan alami kita ini tidak mendengarkan suara Tuhan, justru melawan suara Tuhan. Itu kecenderungan kita. Makanya di dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan. Tuhan menempatkan permusuhan antara kita dengan iblis. Ya, kenapa? Karena defaultnya kita, sifat alamiahnya kita, kecenderungan kita, ini memang melawan Tuhan. Sehingga di dalam Kejadian 3:15, Tuhan tempatkan permusuhan. Kamu ini bermusuhan loh sama iblis. Supaya kita ini sadar dan selalu ingat. Nah, di sini dikatakan dibutuhkan keputusan yang sadar dari pihak kita untuk mengarahkan hati kita kepada pemenuhan kehendak Allah. Karena kecenderungan kita ini adalah melawan Tuhan. Jawaban bangsa Israel secara harafiah berbunyi, kami akan mendengarkan suaranya. Ya, bertentangan dengan kecenderungannya. Ya, artinya dia butuh kekuatan dari Tuhan. Ungkapan ini menekankan aspek relasional dari ketaatan. Israel tidak diminta untuk secara rutin mengikuti aturan-aturan yang tidak bernyawa. Perjanjian ini adalah tentang hubungan yang hidup dengan Tuhan, yang tidak dapat sepenuhnya diungkapkan oleh peraturan-peraturan belaka. Agama Israel tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi legisme. Sebaliknya, agama Israel adalah sebuah percakapan yang terus-menerus dalam iman dan kasih dengan juru selamat yang kudus dan penuh belas kasihan. Itulah tadi mengenai hubungan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Apakah engkau sering bercakap-cakap terus-menerus dengan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bahkan setelah janji rengkap 3 bangsa Israel untuk melayani Tuhan, berjanji untuk melayani Tuhan yang menyeretkan seperti yang diperintahkan oleh Yosua, pembuangan ilah-ilah asing dari tengah-tengah mereka, laporan-laporan bahwa hal ini benar-benar terjadi tidak ada. Artinya janji mereka sebenarnya tidak ditepati oleh mereka. Janjikan mereka tidak ada ilah-ilah asing.
Saudara bisa lihat di dalam di dalam pelajaran kita bahwa hal itu benar-benar terjadi, nggak ada, tidak ada, saudara. Kenyataannya di sepanjang kitab ini dikatakan kita lanjut, di sepanjang kitab ini sudah menjadi kebiasaan untuk melaporkan pemenuhan perintah Yosua atau perintah Musa sebagai contoh ketaatan. Tidak adanya janji, tidak adanya hal itu di akhir kitab ini membuat permohonan Yosua menjadi tidak jelas. Ya, imbauan utama dari kitab ini melayani Tuhan bukan hanya untuk generasi Yosua, tetapi juga untuk setiap generasi baru umat Allah yang akan membaca atau mendengar pesan. Jadi, walaupun itu terjadi kepada umat Yosua pada saat itu, umat Israel yang dipimpin oleh Yosua pada saat itu, himbauan ini berlaku untuk setelah umat-umat Yosua bangsa Israel pada saat itu, bahkan sampai kepada kehidupan kita sekarang. Kenapa? Karena ini tadi, saudara. Ini dia. Kita ini manusia berdosa. Hati manusia yang berdosa tidak memiliki kecenderungan yang alami untuk tunduk dan mendengarkan suara Tuhan. Kecenderungan kita adalah untuk melawan Tuhan. Ya. Jadi pesan ini juga adalah pesan untuk siapa? Untuk kita, untuk saudara, dan untuk saya. Pertanyaan di sini, seberapa sering Anda berjanji kepada Tuhan bahwa Anda akan melakukan sesuatu, tetapi ternyata Anda tidak melakukannya? Kita tidak melakukannya. Mengapa kita tidak melakukannya? Apakah yang dapat kita pelajari dari jawaban kita tentang kasih karunia? Dari jawaban ini kita bisa lihat seberapa sering Anda berjanji, saudara dan saya. Oh, jawabannya adalah sering sekali. Ya. Dan mengapa Anda tidak melakukannya? Kembali lagi kepada di sini. Karena kecenderungan kita adalah untuk apa? Melawan suara Tuhan, bukan mendengarkan suara Tuhan. Kalau begitu, bagaimana hubungannya dengan kasih karunia? Kasih karunia memberi kita kesempatan untuk memperbaharui janji kita kepada Tuhan. Ya, memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, panggilannya kepada kita, kalau kita sering berjanji, pada saat ini kita dipanggil untuk memperbaharui perjanjian kita. Dan karena kita memiliki kecenderungan untuk tidak mendengarkan suara Tuhan, itu artinya kita membutuhkan Tuhan. Kita harus selalu banyak berdoa kepada Tuhan. Dan kasih karunia itu tetap berlaku. Tapi dengan syarat kalau kita bertobat, ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit dan orang yang diampuni, orang berdosa yang diampuni itu, selalu Tuhan katakan apa? Yesus katakan apa? Pergilah dan jangan lagi apa? Berbuat dosa. Memang kita jatuh, tetapi kita harus apa? Bangun. Rasul Paulus mengatakan, mati diri setiap hari, die daily, artinya kita harus bertobat setiap hari. Akhiri hidup. Ketika kita mengawali hidup kita sepanjang hari dengan doa, setiap petang sebelum kita tidur atau pada waktu kebaktian petang, akhiri ketika kita mau menutup hari itu, berdoa, selalu mendoakan kasih karunia Tuhan, karena kita jatuh mungkin di hari itu, kita kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita terus melakukannya, itu artinya kita apa? Selalu mengalami hidup yang baru setiap hari. Sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan kita akan selalu disempurnakan, dibaharui, disucikan setiap hari. Sampai Yesus datang. Inilah doa dan harapan kita ketika kita sering berjanji, tetapi kita tidak melakukannya. Baik, saudara, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu. Kita masuk kepada pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis judulnya adalah mengakhiri dengan baik. Bacalah kata-kata penutup kitab Yosua yang ditulis oleh editor yang diilhami. Yosua 24 ayat 29-33. Bagaimanakah kata-katanya tidak hanya melihat ke belakang kepada kehidupan Yosua, tetapi juga melihat ke masa depan. Mari kita baca Yosua 24 ayat 29-33. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas.
Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya itu di pegunungan Efraim. Dalam epilog yang melaporkan kematian Yosua dan Eleazar, imam besar menutup kitab Yosua dengan akhir yang mengharukan. Dengan menceritakan secara bersama penguburan Yosua, penguburan Eleazar, dan penguburan tulang-tulang Yusuf, penulis menciptakan kontras antara kehidupan di luar negeri dan awal kehidupan di dalam negeri. Tidak perlu mengembara lagi. Yang masih ada dari para pemimpin dunia tidak perlu dibawa serta. Para leluhur menguburkan sanak saudara mereka di dalam gua. Kejadian 23, 13, dan 19, Kejadian 25, 9, dan 10. Di atas bidang tanah yang dibeli di Sikem. Kejadian 33, 19. Sekarang bangsa itu menguburkan para pemimpinnya di wilayah warisan mereka sendiri. Sehingga mereka memiliki rasa keabadian. Janji-janji yang diberikan kepada para bapa leluhur telah digenapi. Kesetiaan Yahweh merupakan benang merah sejarah yang menghubungkan anak cucu Israel dengan masa kini dan masa depannya. Paragraf penutup kitab ini menghubungkan seluruh narasi dengan kisah yang lebih besar di masa lalu, dan juga membuka jalan untuk masa depan. Mantan Uskup Agung Canterbury, Lord George Carey, dalam pidato utama yang disampaikan di Gereja Holy Trinity di Shrewsbury, menyatakan bahwa gereja Anglikan hanya tinggal satu generasi lagi menuju kepunahan. Faktanya, gereja selalu berjarak satu generasi dari kepunahan. Dan begitu pula dengan umat Allah dalam perjanjian lama. Sebuah babak besar dalam sejarah Israel akan segera berakhir. Masa depannya bergantung pada jawaban seperti apa yang diberikannya kepada banyak pertanyaan yang menyangkut masa depan. Akankah Israel setia kepada Tuhan? Akankah mereka dapat melanjutkan tugas yang belum selesai untuk memiliki seluruh negeri? Akankah mereka dapat berpegang teguh pada Yahweh dan tidak terjerat dalam penyembahan berhala? Generasi di bawah Yosua telah setia kepada Tuhan. Tetapi akankah generasi berikutnya mempertahankan area rohani yang sama seperti yang ditelusuri oleh pemimpin agung mereka? Ini pertanyaan dan ditujukan kepada kita umat-umat Tuhan sekarang. Setiap generasi umat Tuhan yang membaca kitab Yosua harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sama. Keberhasilan mereka bergantung pada sifat jawaban yang mereka berikan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka berhubungan dengan kebenaran yang telah mereka warisi. Yosua, seperti Paulus, bertanding dalam pertandingan yang baik. Apakah kunci keberhasilan Yosua? Keputusan apakah yang perlu Anda ambil hari ini agar dapat menyelesaikannya dengan jaminan keselamatan yang sama? 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudara, dari jawaban ini, dari pertanyaan yang tadi, ya dari ayat ini maksud saya, apa kunci keberhasilan Yosua? Keputusan apa yang perlu Anda ambil hari ini agar dapat menyelesaikannya dengan jaminan keselamatan yang sama? Ayat ini sudah menjawabnya. Kunci kesuksesan Yosua adalah sama seperti Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yosua dan Paulus ini berarti adalah dua contoh yang sama, yang paralel. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi kuncinya adalah bahwa Yosua sama seperti Paulus, dia telah memelihara imannya. Setia, ya, tulus, memiliki iman dan pelayanan yang setia, ya, tulus, memelihara iman artinya dirawat imannya melalui memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau begitu, keputusan apakah yang perlu Anda ambil, saudara dan saya ambil hari ini? Ya, keputusan untuk selalu memelihara iman sama seperti di 2 Timotius 4 ayat 7. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis. Kita masuk kepada pelajaran hari Jumat, bagian pendalaman. Ya, pelajaran hari Jumat.
pendalaman. Bacalah tulisan Ellen G. White, pesan Yosua yang terakhir dalam Alfa dan Omega Jilid 2, halaman 133-138. Di antara orang banyak yang keluar dari Mesir, ada banyak orang yang telah menjadi penyembah berhala. Dan begitulah kekuatan kebiasaan sehingga praktik ini secara diam-diam terus berlanjut sampai batas tertentu. Saudara bisa lihat di sini dikatakan di antara orang banyak yang keluar dari Mesir, ada banyak orang yang telah menjadi penyembah berhala. Ya, dan ini berlanjut secara diam-diam kebiasaan ini. Bahkan setelah mereka pun sampai di Kanaan. Kemudian Yosua menyadari kejahatan ini ada di antara bangsa Israel dan dia dengan jelas melihat bahaya yang akan terjadi. Ia sungguh-sungguh ingin melihat reformasi yang menjulur di antara bangsa Ibrani. Ia tahu bahwa kecuali bangsa itu mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati mereka, mereka akan terus memisahkan diri, mereka semakin jauh dari Tuhan. Sementara sebagian dari umat Ibrani adalah penyembah-penyembah rohani, banyak di antara mereka yang hanya formalitas. Saudara perhatikan, ini kan terjadi juga di gereja. Ya. Di gereja, sama seperti bangsa Ibrani, bangsa Israel pada saat itu, sebagian dari orang-orang di gereja adalah penyembah-penyembah rohani. Tapi banyak di antara mereka yang hanya apa? Formalitas. Tidak ada semangat atau kesungguhan dalam pelayanan mereka. Sebagian lagi adalah penyembah berhala. Jadi kalau kita lihat di sini berarti ya memang tetap terklasifikasi kepada dua. Yang melayani, menyembah kepada Tuhan dengan baik dan benar, dan ada yang hanya formalitas, ya mereka bahkan menyembah berhala, dan dikatakan yang akan merasa malu untuk mengakui diri mereka demikian. Perjanjian yang hikmat ini dicatat dalam kitab Taurat untuk dijaga dengan kudus. Yosua kemudian mendirikan sebuah batu. Ya, tadi seperti di gambar ilustrasi kita tadi, ya, saudara bisa lihat di sini ya, dia mendirikan sebuah batu. Ya, lagi kita lihat di sini. Nah, kan dia mendirikan sebuah batu. Pilihlah pada hari ini. Ya, mari kita kembali. Ya, di sini dikatakan sesungguhnya, dia berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini, ya, seperti tadi yang ditunjukkan oleh gambar ilustrasi kita, batu ini akan menjadi saksi bagi kita. Ya, sebab ia telah mendengar segala firman, ya, yang telah diucapkannya kepada kita, ya. Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi bagi kita sebab ia telah mendengar segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita, dan ia akan menjadi saksi bagi kamu supaya kamu jangan mendustai Allah. Tapi kalau kita lihat dari batu ini sebenarnya kalau kita renungkan ini merujuk kepada siapa? Kepada Yesus, ya. Artinya Yesus ini menjadi saksi bagi kami. Kematiannya menjadi saksi bagi kamu. Karena batu kita tahu melambangkan siapa? Melambangkan Yesus, ya, batu karang rohani kita. Batu besar ini atau Yesus ini akan menjadi saksi bagi kamu. Ya. Supaya kamu jangan mendustai Allah. Di sini Yosua dengan jelas menyatakan bahwa instruksi, ya. Di sini Yosua dengan jelas menyatakan bahwa instruksi dan peringatannya kepada bangsa itu bukanlah perkataannya sendiri, tapi itu adalah apa? Firman Tuhan. Batu besar ini akan berdiri sebagai saksi kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, makanya tadi saya katakan itu hanyalah sebagai tipe batu yang ditunjuk oleh Yosua. Antitipenya adalah apa? Penggenapannya, yaitu Yesus. Artinya, Yesus ini, batu ini, Yesus akan menjadi saksi kepada generasi berikutnya. Ya kan, kita nggak bisa melihat batu yang dipegang oleh Yosua. Ya, artinya apa? Itu adalah sebenarnya penggenapannya atau antitipenya adalah Yesus. Yesus ini akan menjadi saksi pada generasi berikutnya kepada kita tentang peristiwa yang didirikannya untuk memperingatinya dan akan menjadi saksi terhadap bangsa itu, ya, bagaimana mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Artinya dalam rohani kita sekarang, kehidupan rohani kita, bagaimana kita dibawa keluar dari apa? Dari perhambaan dosa, dan jika mereka kembali jatuh ke dalam penyembahan berhala. Batu itu adalah Yesus menjadi saksi bagi kita. Dan
kita akan memperingatinya bagaimana Yesus telah mati bagi kita untuk menjadi juru selamat bagi kita. Ini adalah lambang perjalanan kehidupan bangsa Israel dan pemimpinnya adalah Yosua. Itu adalah antitipe, yaitu antara kita umatnya sekarang di gereja dengan Yesus sebagai pemimpin rohani kita. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Jumat bagian pendalaman. Kita akan memasuki pelajaran atau pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Ada 4 pertanyaan, mari kita bahas. Pertanyaan pertama, diskusikan makna dari ungkapan ini. Dia atau Tuhan adalah yang Maha Kudus, Allah yang kudus. Ia adalah Allah yang cemburu, Yosua 24 ayat 19. Dalam pengertian apakah Allah adalah Allah yang cemburu? Nah, kita lihat jawabannya. Ya, makna Allah yang kudus dan cemburu. Artinya di sini kekudusan yang tak berkompromi. Ya, karena seringkali Allah yang cemburu ini dikatakan seringkali disalahpahami sebagai emosi manusia yang negatif. Namun dalam konteks Alkitab, kekudusan yang tak berkompromi karena Allah itu kudus, penuhnya murni dan terpisah dari dosa. Dia tidak dapat bersekutu dengan penyembahan berhala yang merusak manusia. Kecemburuan sebagai kasih yang menjaga. Kecemburuan Allah digambarkan seperti kecemburuan seorang suami dalam pernikahan yang kudus. Allah telah mengikat dirinya dalam perjanjian dengan Israel. Kecemburuannya muncul karena dia tahu bahwa berpaling kepada berhala berarti kehancuran bagi umatnya. Dia tidak ingin berbagi hati kita dengan berhala, bukan karena dia merasa rendah diri, tetapi karena hanya dia yang benar-benar dapat memberi kita hidup. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan nomor 2. Bagaimanakah kasih kita kepada Allah terkait dengan kebebasan memilih yang Dia berikan kepada kita? Dengan kata lain, dapatkah kita sungguh-sungguh mengasihi jika kita tidak bersungguh-sungguh memiliki kebebasan? Dapatkah kasih yang sejati dipaksakan? Jika tidak, mengapa tidak? Mari kita lihat jawabannya. Pertanyaan nomor 2. Hubungan kasih dan kebebasan yang memilih. Ya, pertama, kasih membutuhkan kehendak bebas. Kalau tidak ada kehendak bebas, itu berarti bukan kasih. Ya, makanya sangat aneh jika ada pendeta di gereja untuk memaksa orang melayani. Itu berarti tidak memiliki kasih. Karena kasih memberikan kebebasan kepada anggota jemaat yang untuk apa? Untuk memilih. Tapi tadi dikatakan ketika kita menolak itu ada sesuatu hal yang aneh. Ya, kalau ketika ada anggota jemaat yang menolak, itu ada sesuatu yang aneh. Tapi kita harus doakan mereka. Tidak boleh juga apa dipaksa. Secara logis dan emosional, kasih yang dipaksakan bukanlah kasih. Sama sekali itu adalah program atau kepatuhan robotik. Kasih hanya memiliki nilai moral jika ada pilihan untuk tidak mengasihi. Risiko kebebasan. Allah memberikan kebebasan meskipun dia tahu risiko bahwa manusia mungkin memilih untuk menolaknya. Kebebasan inilah yang membuat respon ketaatan kita menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Tanpa kebebasan, hubungan kita dengan Tuhan tidak akan bersifat relasional, melainkan transaksional atau mekanis. Ya, ini pertanyaan nomor 2. Kita telah jawab dan bahas. Mari kita masuk kepada pertanyaan nomor 3. Beberapa cara praktis apa yang dapat kita lakukan oleh para pemimpin gereja saat ini untuk meneruskan obor kepada generasi berikutnya? Ini adalah pertanyaan sangat bagus. Mari kita lihat jawabannya. Bagaimana cara meneruskan obor itu? Yang pertama, mentoring transparan. Ya, tidak hanya mengajarkan doktrin, tetapi juga menunjukkan bagaimana mereka sendiri bergumul dan menang atas tantangan iman dalam kehidupan nyata. Kemudian pemberdayaan atau delegasi, memberikan ruang bagi generasi muda untuk melayani dan mengambil keputusan, bukan hanya menjadi penonton di dalam gereja. Kemudian yang ketiga, pendidikan berbasis pengalaman, mengajarkan sejarah intervensi Allah dalam gereja lokal agar generasi baru memiliki batu peringatan mereka sendiri. Kemudian yang keempat terakhir, keaslian atau autentisitas. Sebagaimana Nyonya White mencatat banyak hal, yang hanya formalitas di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kerohanian mereka, pemimpin harus mendorong iman yang hidup dan jujur daripada sekedar ritual yang kering. Ya, itu pertanyaan untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Kemudian untuk menjawab pertanyaan terakhir nih, nomor 4. Pikirkan tentang kehidupan Yosua dan kesimpulan yang dapat diambil bahwa sepanjang sejarah hidupnya bangsa Israel melayani Tuhan. Kesimpulan apakah yang Anda ingin orang lain tarik dari kehidupan Anda? Nah, ini sebenarnya jawaban bersifat pribadi ya. Kita disuruh lihat Yosua, kemudian lihat hidup Anda, kesimpulan apa yang Anda berikan yang bisa dapat Anda lihat bahwa orang lain dapat menarik. Jadi kesimpulan apakah yang kita bisa ambil yang orang lain tarik dari kehidupan kita. Nah, coba kita lihat apa yang bisa saya bagikan di sini.
Ya, pertanyaan terakhir. Yosua berhasil mempengaruhi satu generasi untuk tetap setia selama ia hidup. Ini adalah pencapaian kepemimpinan yang luar biasa. Kesimpulan apa yang ingin saya tinggalkan? Mungkin bukan gedung yang megah atau nama yang besar, melainkan bahwa orang-orang sekitar saya dapat berkata, karena saya melihat hidupmu, saya menjadi percaya bahwa Allah itu setia. Jadi harapan kita adalah ketika orang yang melihat hidup saya, hidup kita, hidup saudara dan saya, mereka dapat mengatakan, karena saya melihat hidup saudara dan saya menjadi percaya dan tetap setia kepada Tuhan bahwa Allah itu juga adalah Allah yang setia. Harapannya adalah agar kehidupan kita menjadi batu saksi yang hidup, yang membuktikan bahwa melayani Tuhan dengan tulus dan dalam kebenaran adalah satu-satunya cara hidup yang bermakna. Baik, saudara, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelajaran termasuk pendalaman dan pertanyaan-pertanyaan. Dan pada saat ini, dalam pelajaran kita, ya, pilihlah pada hari ini. Ya, saya akan membagikan satu panggilan sebagai penutup. Ya, mari kita lihat panggilannya. Saudara-saudaraku, sejarah penyertaan Tuhan dalam hidup kita sudah terbentang luas. Namun, iman tidak bisa hidup hanya dari kenangan masa lalu. Hari ini, Tuhan tidak meminta ketaatan mekanis. Ia meminta hati kita yang terpikat oleh kasih-Nya. Berhentilah mendua hati antara kenyamanan dunia dan kesetiaan kepada-Nya. Sebagaimana Yosua berdiri di hadapan bangsa itu, hari ini suara yang sama menyapa kita. Pilihlah hari ini. Ya, suara yang sama menyapa kita pada saat ini. Pada saat saudara mendengarkan pelajaran ini, pilihlah hari ini. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa penegasan bahwa hidup Anda, keluarga Anda, dan masa depan Anda adalah milik Tuhan sepenuhnya. Kemudian yang berikutnya, kita hanya berjarak satu generasi dari kepenuhan iman. Apa yang kita pilih hari ini akan menjadi jalan yang dilalui oleh anak cucu kita esok hari. Mari kita tidak hanya mewariskan cerita tentang Allah, tetapi tunjukkanlah Allah yang hidup melalui pelayanan kita yang tulus dan setia. Jadikanlah rumah kita bait suci di mana pilihan itu. Jadikanlah rumah kita bait suci di mana pilihan untuk melayani Tuhan tidak pernah diragukan lagi. Putuskanlah sekarang, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan bukanlah hasil dari paksaan, melainkan buah dari rasa syukur atas kasih karunia. Jika Tuhan telah membebaskan Anda, membawa Anda keluar dari kegelapan, dan memberikan tanah perjanjian dalam hidup Anda dan saya, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berpaling kepada berhala modern. Tinggalkan berhala-berhala itu. Condongkan hatimu sepenuhnya, dan layanilah Dia dengan tulus dan dalam kebenaran. Pilihlah hari ini. Pilihan Anda hari ini menentukan kekekalan Anda. Yang terakhir, saudara, Allah sudah memilih kita melalui kasih karunia. Sekarang giliran kita memilih Dia melalui kesetiaan kita. Jangan tunda hingga esok, karena ibadah yang sejati dimulai dari keputusan yang diambil hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Pilihlah pada hari ini, dan kami sudah memutuskan, hamba-Mu dan juga seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pelajaran ini, bahwa kami sama seperti bangsa Israel, ya kami akan memilih beribadah kepada Tuhan. Masakan kami akan meninggalkan Tuhan yang telah membawa kami kepada keselamatan. Tapi kami mau bahwa ini adalah keputusan yang bulat, yang utuh, sepenuh hati. Dan kami tahu bahwa ketika kami memiliki kecenderungan yang tidak mudah untuk menurut kepada Tuhan, kami meminta kekuatan daripada Tuhan, karena hanya dengan kehadiran Kristus yang hadir di dalam hidup kami, sehingga janji ini boleh digenapi dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk memiliki dan Engkau hadir dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan Tuhan juga kepada kami sepanjang tahun 2025 ini. Dan sesaat lagi kami akan memasuki tahun 2026, dan masa yang lebih sulit akan menjadi bagian dari kehidupan kami. Tapi sama seperti ketika kami memilih untuk taat kepada Tuhan pada hari ini, maka tahun-tahun yang akan datang walaupun itu sulit,
Kami percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu mendampingi hidup kami, memberikan pimpinan kepada kami, dan memberikan perlindungan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya sepanjang tahun 2026 yang akan kami lalui, yang akan kami masuki, dan kami berterima kasih kepada Tuhan pada tahun 2025 yang telah kami lalui. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.